السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, pada malam ini Allah memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa mendatangi majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Yang artinya adalah, maka datanglah setelah mereka suatu generasi. Bagaimana generasi ini? Adha'us shalah, mereka mengabaikan salat. Tidak ada lagi perhatiannya terhadap salat. Mereka tidak mempelajari salat, tidak mempelajari bagaimana bisa khusyuk di dalam salat. Akibatnya, karena mereka mengabaikan dan mengentengkan, tidak lagi mempelajari salat, wattaba'us syahawat, akhirnya mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kesenangan-kesenangan hatinya, meskipun itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Lihat ayolah ikhwah, bagaimana balasan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian mengatakan, fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan dimasukkan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka yang namanya ghayy. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fid din, azakumullah, juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Tentunya salat yang bisa mencegah kita dari kekejian dan kemungkaran ini adalah salat yang kita laksanakan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita memahami bacaan-bacaan di dalam salatnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan
tentang sujud. Ada beberapa poin-poin yang kita sampaikan yang berkaitan tentang masalah sujud. Yang pertama adalah yaitu meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan kita katakan ini adalah apa? Masalah khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kenapa demikian? Karena onta itu lututnya ada di tangannya. Jadi onta lututnya di tangannya, sehingga apabila dia mau turun maka pasti yang bagian depan dulu diturunkan. Nah, karena lututnya itu ada di tangannya, maka mereka mengatakan kalau gitu, karena onta itu lutut yang diturunkan duluan, maka kita tangan dahuluan. Namun sebaliknya, ya, yang mengatakan lutut duluan, kan onta itu tangan yang diturunkan duluan, maka kita lutut duluan. Jadi akhwani fiddin azakumullah, masalah ini jangan dipertajamkan, karena masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang perlu kita tentang adalah orang-orang yang tidak sholat atau orang-orang yang melakukan bid'ah di dalam sholatnya. Yang kedua yaitu menghadapkan jari-jari tangannya dan kakinya ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga, tidak menghamparkan tangannya dan tidak juga melipatkan dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah wa yadhum asabi'a yadayhi, dan merapatkan jari-jari tangannya. Kemudian jari-jari kakinya juga diarahkan ke arah kiblat. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sujud di atas 7 anggota. Apa yang 7 ini ayol ikhwah? Kening dan hidung, ini 1 dihitung. Kemudian setelah itu kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita apabila kita sujud, jari-jari kaki ini diarahkan ke kiblat. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kaki ini dirapatkan. Ya. Itu yang beberapa yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Sekarang kita memasuki ayol ikhwah, yang ke-17 adalah doa-doa yang dibaca ketika sujud. Kemudian kata Syekh, yaqulu fis sujud, yang diucapkan ketika dia sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Wal afdalu thalathan, dan yang lebih bagus diucapkan 3 kali berdasarkan hadis Hudzaifah. Akan tetapi wa in syaa zada ala dzalik, kalau dia mau juga dia tambah lebih dari 3, enggak jadi masalah, tidak apa-apa. Ma thabata fil ahaditsil ukhra 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, juga boleh dia variasikan doa-doa sujud ini sebagaimana yang telah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa doa sujud di antaranya adalah subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Saya ulangi lagi, subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika
Allahumma ghafirli. Insyaallah semua dihafal ini ya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kemudian yang berikutnya adalah doa-doa ini sama seperti doa yang ada di dalam ruku'. Yang berikutnya adalah yang kedua, yaitu subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Yang pertama juga berdasarkan hadis Aisyah, yang kedua juga hadis Aisyah. Ayo ikhwah, dan ini semua doa-doa ini sudah ada terjemahannya. Ya, supaya kita lebih khusyuk di dalam salat, maka antum harus miliki kitab yang sudah diterjemahkan ini. Ya, ada terjemahannya supaya kita bisa lebih khusyuk di dalam salat, agar kita mengerti dan bisa lebih khusyuk di dalam salat. Subuhun quddus. Subuh artinya adalah yang maha suci dari segala keburukan-keburukan. Tidak ada sesuatu yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian quddus. Quddus artinya yang penuh dengan keberkahan, yang maha suci dia. Rabbul malaikati warruh. Pencipta, pemilik malaikat dan ruh, yaitu Jibril. Yang ketiga, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ada yang ingat ini? Ya. Di doa ruku' juga sudah kita jelaskan ini. Ada yang bacanya? Coba Pak Haji yang mencatat dulu waktu ruku' itu. Coba baca dia. Ini doa-doa ini semua sama seperti doa ruku'. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ini sudah kita catat, kita sudah sampaikan waktu kita menjelaskan tentang ruku'. Coba ada yang bacanya di antara antum? Baca Pak Bukhari. Kentara sekali, enggak pernah dipraktekkan ini sih pengajian-pengajiannya. Coba antum baca dia. Pak Satullah. Pak Mansur. Yuh, waktu kita jelaskan tentang rukuk enggak hadir. Jangan beralasan enggak hadir. Masjid lo ini. Jujur, harus jujur, ini masjid ini. Masjid ini rumah Allah. Tidak boleh kita enggak jujur di rumah Allah. Enggak hadir antum. Baik. Jadi Pak Jen, coba baca dia Pak Jen. Enggak jelas. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Baca dia Pak Jen. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Baca Ben. Sudah dianu sama Ben ini. Bukan dihafal ini Ben ini. Cari di HP. Subuh dulu. Yang sebelumnya nomor 2 subuhun. Iya. Jangan lihat HP. Subuh. Terus yang kedua subhana dzil jabarut. Bukan zabarut, jabarut. La enggak diterima itu. Subhana dzil jabarut, jim. Wal kibriyai wal azamah.
Abu Rafa, hafal antum? Astaghfirullahaladzim. Pak Haji, Masya Allah, bagaimana menghafal orang enggak diamalkan ini? Pak Ali, coba Pak Ali. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati wal Ruh. Subhanadzil Jabarut belum? Pak Haji Ahmad. La ilaha illallah. Malas semua ini. Gimana melulusin di ujian ini? Pak Haji Rijal. Subhanadzil Jabarut. Wal Azam. Pak Andi. Wal Malakut. Wal Kibriyai. Wal Azamah. Pak Kandar. Rabbul Malaikati. Berikutnya Dzil Jabarut. Jabarut. Jaja. Wal Malakut. Wal Kibriyai. Wal Azamah. Baik. Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah. Subhana artinya adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-Jabarut. Al-Jabarut artinya yang mampu menaklukkan, mampu mengalahkan semua makhluk-makhluknya. Bagaimana tidak? Semua makhluknya bagaimana tidak dikalahkan? Wal Malakut. Al-Malakut artinya yang kuasa atas semua makhluk-makhluknya. Wal Kibriya dan kebesaran. Wal Azamah dan keagungan. Yang keempat, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya ulangi lagi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pak Cep, baca dia Pak Cep. Antum lihat dari HP, baca dia dari HP. Jangan salah Pak Cep. Saya suruh antum berdiri kalau salah sekarang. Ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu. Lain itu lagi riwayat yang dibaca. Baik.
wa syaqqa wa basarahu khaliqin. Baca Pak Bukhari. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Nah, pas setelah baca dia. Wa syaqqa Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca Dewan. Sajadtu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayo ikhwa, bahasa Arab itu kalau antum salah nyebut hurufnya, yang panjang antum pendekkan, yang pendek dipanjangkan, itu berubah maknanya. Ya. Makanya harus usahakan harus bacaannya itu benar. Jangan sampai salah. Karena salah maknanya. Baca mal. Ya. Hah? Kasih dia catatan biar dibaca. Allahumma laka sajadtu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi. Ha? Lain riwayatnya sajada wajhi wa sawwarahu wa syaqqa ha Baik, saya ulangi lagi ya ikhwan. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Mungkin kalau ada yang yang mendownload doa-doa ini, nanti biar kita baca bersama-sama di sini. Ya, siapa yang sanggup mendownloadnya nanti? Ya, di-downloadkan. Iya. Download, kemudian di copy, kemudian dibagi biar bisa dihafal di rumah. Baik. Yang kelima, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Saya ulangi lagi. Allahumma
inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Pelan-pelan, kurang pelan itu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Baca Pak Bukhari. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Baik, baca Pak Kandar. Allahumma wa bimu'afatika min 'uqubatik thana'an anta kama athnaita 'ala nafsik. Pak Satullah hafal? Belum? Fadhal Abu ini di depannya. Baca. Wajib Rijal baca. Sakhatik baca Ben. Allahumma biridhaka la uhsi athnaita. Baca Mal. Nah. Biridhaka min la uhsi athnaita ala nafsik. Yang keenam yang terakhir adalah Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu
wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Saya ulangi lagi. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Saya ulangi lagi. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Pak Bukhari baca dia. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Pak Andi baca. Wa akhirahu. Pak Khairil. Diqqahu. Hendra. Lancar sudah pasti dia ini. Dzambi. Dzambi. Ya, dzambi. Wa sirrahu. Nanti insyaallah dikopikan oleh Saudara Iwan, kemudian nanti dibagi-bagi di. Nanti kita baca bersama. Kita lanjutkan ya ikhwah. Wa yukthiru minad du'a'i fis sujud. Dan hendaklah dia memperbanyak doa ketika dia sujud. Ya. Wa yas'alu rabbahu min khairid dunya wal akhirah. Dan hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Apa saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan minta kemaksiatan dan kejelekan. Sawa'un kanatis shalah fardan aw naflan. Baik salatnya itu salat yang wajib atau salat yang sunnah. Hendaklah dia memperbanyak doa, permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita yang tidak bisa atau yang tidak hafal doa-doa atau yang tidak bisa mengucapkan doa-doanya dalam bahasa Arab. Cukup mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini mencakup semua kebaikan di dunia dan semua kebaikan di akhirat. Ya. Antum mau ulang-ulangi juga silahkan, tidak apa-apa. Semakin banyak kita berdoa semakin baik. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum perhatikan ikhwani fillah azakumullah dan ingat selalu ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya. Paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya di saat dia sujud. Ya. Di sana kita dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ayo ikhwah? Ketika seorang muslim dia sujud, dia letakkan anggotanya yang paling mulia yaitu wajahnya di tempat yang paling hina, paling rendah yang setara dengan kakinya.
Ya. Dan seseorang apabila dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia di tempat yang paling rendah itu, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia enggan untuk sujud, maka semakin hina dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ayolah ikhwah, semakin kita merasa diri kita rendah di hadapan Allah, semakin mulia kita. Ya. Sebaliknya, kalau kita merasa bahwa di saat kita sujud itu sebagai gerakan-gerakan yang biasa-biasa saja, tentunya semakin rendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud? Agar kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya. Ya. Masa masuk akal di saat kita diperintahkan untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat urusan-urusan dunia kita? Jadi ikhwani fillah azakumullah, jangan sampai di saat kita dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala kita terlena. Ya, terlena dengan urusan-urusan kita, terlena dengan urusan keluarga, terlena dengan urusan anak-anak dan yang lain-lainnya. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba paling dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala di saat dia sujud. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aktsirud du'a. Maka perbanyaklah doa. Ya, makanya di situ pentingnya kita memahami doa-doa ini agar kita tahu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, mana mungkin kita mengatakan Allahumma 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 tapi kita tidak tahu apa yang kita ucapkan? Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menerimanya ini? Jadi ikhwani fi din azakumullah, harus kita mengetahui apa makna dari doa-doa yang kita ucapkan ini supaya kita semakin merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia dan semakin terangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain dikatakan, wali hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, wa ammar ruku' fa'azzimu fihi Rabb azza wa jal. Adapun ruku', maka agungkanlah Allah. Ya, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian setelah itu, wa ammas sujud. Adapun sujud, fajtahidu fid du'a. Bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, meminta, memohon, ya, kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin hamba itu meminta kepada Allah, semakin dia tunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepadanya. Ya, dan jangan pernah merasa bahwa sudah lama sekali saya minta ini belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita. Lihat ikhwani fillah azakumullah, orang yang paling rendah surganya, paling rendah surganya. Bagaimana luasnya? 10 kali dunia ini. Itu yang paling rendah. Ada jutaan bahkan miliaran manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, jangan sekali-kali merasa bahwa saya sudah minta sekian kali, sekian lama saya minta belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada sesuatu yang belum beres pada diri kita sendiri. Mungkin kita masih makan uang yang haram. Mungkin ada hal-hal yang dosa yang besar yang kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doa kita. Mungkin juga di saat kita berdoa kita terlena. Ya, dia mengatakan Allahumma, Allahumma, semua dilihat, Allahumma, Allahumma.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan orang yang berdoa seperti itu? Ya, atau dia berdoa namun dia tidak mengerti apa yang dia baca, apa yang diucapkan di dalam doanya itu. Doa artinya meminta. Ya, dia berdoa kepada Allah, dia memohon kepada Allah, namun dia tidak tahu apa yang dia mohon itu. Ya, subhanallah ayyuhal ikhwah. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Dia minta tapi dia tidak tahu apa yang dia minta. Ya. Kemudian, amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin kita akan bersungguh-sungguh meminta kalau kita tidak mengerti apa yang kita minta. Doakan orang tua, doakan anak, doakan istri, ya. Doakan tetangga, doakan teman agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan diri kita sendiri agar kita senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdoalah agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah-fitnah, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak, dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Semua itu minta di saat kita sujud. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, oleh karena itu doa setelah salat itu tidak ada. Yang ada setelah salat itu adalah apa? Zikir. Karena orang meminta itu, kita meminta di saat orang itu ada di depan kita. Kita minta sama orang tua, minta sama Pak Bupati atau minta sama Pak Gubernur di saat dia ada di depan kita. Masa ada orang minta setelah orang itu pergi baru kita minta kepadanya? Bagaimana kita akan minta itu? Ya. Nah, kalau kita salat, Allah Subhanahu wa taala sedang dekat sekali dengan kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqaminun an yustajabu lakum. Maka itu pantas sekali doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena engkau berada dalam posisi yang sangat menghinakan dirimu, dan posisi itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Ya. Dan yang kedua, engkau bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberimu apa yang engkau minta. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan yang lebih bagus. Ada orang minta rezeki, diberi dia oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, lebih bagus. Atau kalau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, akan diberikan nanti di akhirat. Itu lebih bagus. Atau ditunda-tunda oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya kita. Karena Allah Subhanahu wa taala senang sekali melihat hambanya mengatakan Allahumma, Allahumma, Allahumma. Semakin kita mengatakan Allahumma, kita diberikan pahala, terus menerus diberikan pahala, dan pahala itu lebih bagus daripada permintaan kita. Jadi tidak ada ruginya sama sekali. Walaupun permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti pahala sudah kita kantongi. Maka ikhwani fi din azakumullah, ini pentingnya kita apa? Memahami doa-doa yang kita baca ketika kita sholat itu. Ya, doa-doa yang luar biasa ketika kita sholat ini. Kita mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Lebih besar daripada antum yang kita hayalkan semuanya. Ada orang menghayalkan sekarang saya akan mendapatkan keuntungan 10-20 juta. Allahu Akbar, Allah lebih besar. Pahalanya itu lebih besar daripada uang 20-30 juta atau 100 miliar atau 100 triliun. Ya, pahala yang akan diberikan kita oleh Allah itu lebih besar. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ya, berusahalah untuk apa? Untuk memahami doa-doa yang di dalam salat ini. Dan insyaallah nanti dikopikan kemudian dibagikan, kemudian kita membacanya kembali bersama-sama agar kita bisa memahaminya dengan baik, kemudian dihafalkan. Ya, berusaha bawa kemana-mana kopian itu, baca dia di mana-mana, tempel di mana-mana, di tempat kaca, di kulkas, supaya dibaca setiap hari. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.